Justru di negara-negara lain, Iya. masukan itu membuat institusi yang menangani lembaga peradilan bergerak, bahkan mengadili akhirnya kan mereka yang masuk dalam list-listnya OCCRP ini. Nah di sini beda, malah dibalik soal wanita. Saya belum punya pengalaman OCCRP itu kebohong. Tapi kalau Pak Jokowi dan Pak BG itu kan sudah hampir 10 tahun loh di BIN. Ya. Setahu saya BIN itu pasti tahu segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, termasuk apa yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga itu pasti tahu, ya kan? Nah, apakah hal ini juga tidak perlu diungkap secara luas, ya toh? Kok aneh juga saya kok jadi romantis begitu ya Pak Jokowi, Pak BG ini ya Pak. Kalau sampai Anda gugat Pak Mas BG, berarti kan sudah menerima, ya sudah diam aja lah gitu ya. Selama era Pak Jokowi itu, kan sebagian orang kan bilang beliau itu bersih. Sebagian lagi juga bilang, oh karena Pak Jokowi itu polos jadi dimanfaatkan oleh orang sekitar. Nah, menurut Om Eros nih Om, Pak Jokowi itu bersalah karena sistem atau karena memang dia itu sebenarnya, oh ini pemain ini. 2025. Oh, selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru dan lokasi baru, blak-blakan. Tapi tamunya tetap dedengkot ini nih yang favorit gua. Ya, tamu mah udah. Waduh, nggak usah dikenalin lagi. Om, Selamat tahun selamat tahun baru dulu. Asik deh Om. Semoga semuanya serba baru. Wah, tapi ada hal baru juga nih Om. Ya apa itu? Wah, ini kan heboh kan, yang di internet tuh. OCCRP. Itu di internet, di semua media. Di semua media akhirnya luar negeri pun juga akhirnya memberitakan Om. Hampir semua media luar negeri. Mau kita ngomong channel news Singapura semuanya. Malaysia semua ngomong Om. Nah sekarang China juga sekarang. China. Iya, sisi. Sekarang pertanyaannya nih buat Om Eros nih. Dengar berita kayak begitu tuh, kita itu harus seperti apa Om? Ketawa atau bersyukur atau malah ngelus dada? Ya pertama gini ya. Kalau kita pakai Windows-nya ya, Ya. orang yang bertuhan, agak sedikit itu dia. Kan ternyata memang mungkin saja doanya orang banyak ini ya, yang minta supaya tunjuklah kami jalan yang benar gitu kan kalau setiap doa. Mungkin ini ya. Artinya lewat si OCCRP ini ada satu tangan ya, tangan-tangan kalau orang yang beragama itu pakai istilah tangan-tangan malaikat yang menggerakkan sehingga apa yang dikatakan di OCCRP yang sebetulnya sudah lama ya, tapi kan karena banyaknya buzzer yang menutupi gitu ya, sehingga hal yang dikatakan oleh OCCRP itu mengejutkan ya, bagi yang selama ini ya, wah pokoknya Jokowi itu 1, 2, 3 semuanya plus, nggak ada minusnya kan itu ya. Hampir malaikat Om. Hampir ya begitulah bisa. Tapi kan kenyataan pertanyaan saya sederhana. OCCRP ini kan satu lembaga yang nggak bisa dibayar, kredibilitasnya sudah diakui ya, oleh 195 negara gitu ya. Jadi atau institusi di negara-negara yang sudah kredibilitasnya dipercaya gitu ya, orang-orangnya ini. Kepentingannya apa sih? Karena yang sekarang ini disebarluaskan seolah-olah ini framing dari negara tertentu atau bahkan katanya dari partai tertentu. Katanya PDIP hebat amat ya, kayak gitu. Ya makanya cobalah masyarakat terbukalah matanya, terbukalah hatinya. Ini realita yang sebetulnya terbuka menganga lebar untuk kita jadikan perenungan bersama ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa ada ya
Bahkan kalau nggak salah lu Pak BG juga ya bicara kita harus menjaga marwahnya, kita Iya. menghormatin. Loh. Setuju saya. Cuman satu yang jauh lebih penting adalah menjaga martabat, kehormatan dan marwah negara. Itu jauh lebih penting ya. Tapi itu jadi yang Om lihat kan banyak nih, cuma bukan BG doang. Ntar Om coba kasih sedikit pandangan Om bahwa hampir semua kan orang bilang, ada yang bilang, oh ini yang diserang presiden, ini menyerang negara, ini menyerang itu. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah serangan ke negara. Atau kedaulatan. Atau kedaulatan. Padahal kan saya nih sebagai warga negara nggak merasa terserang kok. Orang itu memang ini kan, Om kan. Oh, Based itu on pasti kan based. justru di negara-negara lain Iya. masukan itu membuat institusi yang menangani lembaga peradilan bergerak, bahkan mengadili akhirnya kan mereka yang masuk dalam list-listnya OCCRP ini. Nah di sini beda, malah dibalik seolah-olah difitnah. Iya. Padahal itu masukan yang baik. Itu ya. menjadi indikasi-indikasi buat sebenarnya aparat-aparat ini untuk masuk ke dalam. Iya. Jangan dibalik. Ya, inilah masalahnya kita ini mau jadi bangsa apa sih, gitu kan? Itu yang saya juga bisa tawarkan kepada seluruh publik di Indonesia ya. Contohnya, terang aja kalau Mas Eros setuju dong sama OCCRP loh. Bacalah tulisan-tulisan saya. Jauh sebelum itu, ya kan? Saya mencoba mengkritisi, tapi nggak didengar, ya. Nah, sekarang lembaga OCCRP ini memangnya mau bikin sembarangan, hanya berdasarkan polling orang-orang masuk, ya enggak lah ya. Nggak, tapi kan sudah dibantah sama Pak Jokowi juga. Nah gini nih, ini pertanyaan yang menggelitik juga silakan, kan. Jadi gini nih, silakan. selama era Pak Jokowi itu kan sebagian orang kan bilang beliau itu bersih. Sebagian lagi juga bilang, oh karena Pak Jokowi itu polos jadi dimanfaatkan oleh orang sekitar. Nah, menurut Om Eros nih Om, Pak Jokowi itu bersalah karena sistem atau karena memang dia itu sebenarnya ini pemain ini tapi pinter berperan gitu loh. Udah gini aja deh. Jokowi aja itu Gimana? Kita nggak usah jauh-jauh lah, gampang aja. Gitu. Pernah lihat mobil SMK nggak di jalan? Nggak, itu aja, sederhana aja. Lo lihat nggak Win? Sederhana aja ya. Ya. Udah. Ya belum. Banyak kan BYD sekarang. Makanya, pernah lihat pabrik martabak besar di Indonesia nggak? Belum juga. Nggak ada pabriknya kan? Nggak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Menurut Om Eros kenapa? Oke, lagi. Sekarang itu anak-anaknya jual martabak itu masuk di politik ya. Iya. Sementara beliau kan pernah ngomong, ya anak-anak saya begini, nah jadi beginilah. Itu kan kredibilitas seorang pemimpin. Jadi kalau saya ditanya tadi gitu ya, yang gak usah jauh-jauh lah, cukup dua itu aja saya ajukan ya, menjawab semua apa yang kamu tanya itu ya. Kira-kira kita mau percaya yang mana nih, gitu kan? Saya belum punya pengalaman, OCCRP itu kebohong. Tapi kalau Pak Jokowi, ya apa yang diucapkan tidak dilaksanakan itu banyak. Sehingga kesimpulan saya tidak bisa lain. Seperti apa Om? Saya lebih percaya sama OCCRP. Karena maksudnya Om itu empirik loh ya. Bukan kadang-kadang. Sen kiri belok kanan gitu maksudnya Om. Apa? Sen kiri belok kanan. Loh ya kira-kira kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh. Waktu kita di sini bilang sen kiri belok kanan, semua orang masih ada debatable gitu kan. Termasuk saya Om. Sampai shock dia Om. Loh, tapi sekarang mau apa lagi? Kenyataan ya. Ini kan lembaga atau institusi yang namanya para jurnalis di bidang investigating report. Jadi mereka kalau mereport sesuatu itu nggak sembarangan. Saya kan pernah di dunia jurnalistik gitu ya. Nggak mungkin kita mau nge-frame seorang gitu, nge-frame loh ya. Even nge-frame pun harus dengan alasan yang kuat. Even kalau nge-frame. Apalagi ini memang mau menyodorkan apa adanya. Apa sih tujuannya? Equilibrium ya. Setiap penguasa negara itu, negara manapun harus menjamin
demokrasi bagi rakyatnya, kesejahteraan bagi rakyatnya, kan itu tujuan utamanya kan itu ya. Win, berarti nih dengan declare-nya dari OCCRP, kekhawatiran sebagian orang mengenai si Pak Jokowi itu malah sekarang blessing in the skies dong. Jadi diketahui sama dunia dong ini. Yo, tapi ya makanya yang lucu, Iya kan? yang panik itu juga banyak nih. Iya. Ya salah satu orang-orang buzzer-buzzernya itu kan. Ya tiba-tiba, Ternak. Ya, tapi langsung gimana, buzzer-buzzernya juga mungkin juga ini panen kan. Oh, panen cuan. Untuk bersih-bersih, untuk bersih-bersih ya. Tapi rezeki awal tahun ya, Om. Tapi kaca yang sudah buram itu udah nggak bisa lagi Oke. kembali seperti awal, nggak bisa. Jadi kita cobalah jadi bangsa yang mengetengahkan akal sehat aja. Jangan pakai muatan macam-macam ya. Artinya dicarilah alasan bahwa ini adalah dituduhlah Hasto, waduh, bermanuver, buset. Ini apa, artinya gini loh, jadi kita jadi sebuah bangsa yang diarahkan untuk bangsa yang delusional, Ya. ya, jangan dong, gitu kan. Hargai juga kerja orang, ya, di mana kita juga menghargai kerjanya Pak Jokowi. Nah sekarang listenya nih, banyak kan ya, Iya. oke kereta api cepat. Ya, contohnya sederhana-sederhana yang kecil-kecil aja deh, ya. Gimana itu? Kok tiba-tiba pembengkakan? Sedangkan di negara lain nggak segitu kok. Ya, membuatnya contoh. Jadi kita kalau bicara jangan cuman marah-marah gitu ya, tapi ada perbandingannya kan. Lalu hal-hal yang masih banyak lagi. Nanti tunggu deh teman-teman seperti mungkin pemirsa dengar ya nama Antoni Budiawan, Abraham Samad, semua itu ya, si Said Didu, dia punya data kok, punya data. Jadi lawanlah data itu, ya kan? Nah, juga kalau nggak salah juga siapa itu mantunya Pak Amin Rais ya, Iya. dengan data-data yang dia terangkan, ya bantah dengan data. Ya. Jangan pokoknya lah, kalau pokoknya udah susah lagi ya. Bilang pokoknya Pak Jokowi orang salah, itu kan susah ya. Iya. Datanya mana? Contohnya hadirkanlah SMK di jalanan. Ayo kita lihat sama-sama yuk. Wah berarti yang itu fitnah dong yang bilang nggak ada Iya, itu iya, kan. iya. Saya, oh enggak kok. Sekarang Mas Gibran sama Mas Kaisang tuh memang cuman jualan kok, nggak ke politik. Nah itu dia, Om. Yang ini yang saya menggelitik juga gini loh. Kan banyak anak muda itu tumbuh dengan narasi yang Jokowi itu pro rakyat, gitu. Tapi begitu declare-nya OCCRP ini, Om, ini kan jadi bingung. Ini yang benar yang mana kan? Udah nggak usah gini deh. Gitu loh. Buka seluruh pengamat yang dengar omongan kita nih ya. Eh. Buka deh. Tahun 2015 kalau nggak salah kan. Kan Petramax dinaikkan itu ya. Iya. Dan harga yang tidak pro rakyat itu. Lebih mahal dari Malaysia. Bahkan lebih mahal dari negara-negara besar lainnya. Contohnya seperti Amerika. Itu di 2015 pada saat dia habis dilantik itu Iya. kan naik. Coba lalu bagaimana ini pertanggungjawabannya, ya kan? Nah dalam hal itu juga ada partai-partai terlibat, itu oke lah gitu ya. Tapi ini kan realita. Dah kalau memang tidak pro rakyat yang pro rakyat itu omnibus law, tidak mungkin seperti ini. Ya, itu. Undang-undang Minerba, perpu-perpu yang dikeluarkan pelemahan KPK, ya kan? Lalu perpu yang juga menghalalkan hal-hal yang sudah dimintakan untuk sebenarnya omnibus law kan harusnya tidak Ya, ini betul. dilanggar semuanya. Lalu pertanyaannya sederhana, kok buru-buru itu kok teriak ya? Gitu. Kalau Nah, memang Indonesia. beliau itu pro rakyat kok itu malah teriak gitu. Saya tuh tergelitik ini loh. Kok sekelas BG tuh ngomong begitu gitu loh. Kan mengejutkan juga sebenarnya. Yang tadi Om cerita bahwa sebenarnya ya dia kan cukup lama bisa mengamati apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dari awal sampai akhir sampai ini. Kok tiba-tiba kok Pak BG itu bisa ngomong gitu. Agak mengenai mengejutkan. OCCRP itu ya? OCCRP itu gitu itu. Ya, dia sebetulnya kenapa saya tanyakan, saya kan nulis barusan ini ya. Iya. Ya udah Mas BG, saya ikutin sampean lah, gitu Ya. ya. Nah kalau gitu Boyo dituntut, ya dituntut dong. Oh, si OCCRP lembaga ini ya, ya. OCCRP. Dituntut dong, jangan dengerin mereka lu, sebentar dulu. Dan Pak BG itu kan sudah hampir 10 tahun loh di BIN.
Ya. Setahu saya, BIN itu pasti tahu segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, termasuk apa yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga itu pasti tahu, ya kan? Nah, apakah hal ini juga tidak perlu diungkap secara luas, ya toh? Nanti kalau memang itu beri data, nanti teman-teman nih Pak BG, saya cuma kasih tahu ya. Nanti itu teman-teman seperti Antoni Budiawan, Said Didu, Abraham, itu akan ini kok memberikan apa ya, Sanggahan data sanggahan data ya. Nah, sampai juga siap-siap dong, siapkan datanya gitu ya. Kalau memang betul gitu ya. Jadi jangan sampai rakyat itu dibingungkan ya. Ya sudahlah, mikul duwun mendem jeru. Loh kalau kita mendem terus nanti kebles gitu kan ya. Nah, artinya kan gini loh. Kalau Pak BG ingin menyamakan marwah bangsa dan negara, itu yang kita dukung ya. Tapi kalau per orang kan bisa saja ya toh. Mungkin di periode pertama mungkin masih itu. Tapi di periode kedua terlalu banyak hal-hal yang harus dinyatakan sebagai hal yang perlu dipersoalkan. Kayak gitu. Itu kan satu hal yang wajar dari setiap negara ya. Seorang bayangkan aja di sebuah negara yang sebesar Indonesia ini gitu kan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Contohnya Pak Harto kurang apa ya toh? Toh juga dipaksa untuk minta pertanggungjawaban. Ya. Loh. Apa lebihnya dia Pak Jokowi dari Pak Harto, ya kan? Apa lebihnya daripada Bung Karno? Dan dalam undang-undang kita setiap warga sama di mata hukum, kan? Ya kan? Jadi nggak ada pengecualian. Jadi hal-hal yang diduga keras ya dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya yang dianggap, yang diasumsikan atau dinyatakan atau ada buktinya, bisa dibuktikan ya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang perlu dipertanggungjawabkan, ya wajar-wajar aja kan. Jadi kok aneh juga saya kok jadi romantis begitu ya Pak Jokowi, Pak BG ya Pak. Sebagai BIN kan nggak boleh romantis dong. Ya, Menko kan ya, Menko Pol kan. Iya, Sekarang Menko BIN dulu. Oh. Nah sekarang jadi Menko, membawa BIN, ya kan? Suruh dong. Jaksa Agung kan di bawah koordinasi dia. Bikin, ayo. Ajukan itu, tuntut itu. Gugatan itu. Tuntut biliunan dolar gitu ya. Iya. Persoalannya satu, pertama, ya kan? Emang cukup buktinya enggak? Bisa nggak menuntut itu? Kalau tidak menuntut, berarti kan menerima dong, ya. Jadi sebetulnya Om Eros itu mendorong Pak Menko Polkam ini untuk membuat langkah-langkah hukum. Membantu, bukan mendorong, membantu. Membantu ya? Membantu katanya. Untuk ingin ini ya, membersihkan gugatan untuk namanya. posisi Ya sudah RP. dong, ayo sudah ke sana. Kalau sampai Anda gugat Pak Mas BG, berarti kan sudah menerima. Ya sudah diam aja lah gitu ya. Bantu kenyataan bahwa yang selama ini diagung-agungkan itu menyimpan ya satu dokumen kelam ya yang oleh posisi RP dibuka. Nah kalau ternyata apa yang dibuka itu fitnah, ayo tuntut dong ya. Tapi yang bersangkutan kan juga udah Bilang buktinya mana? buktinya ya buktikan aja. Buktikan gitu. aja. Oh ya kalau cuma bilang buktikan aja, Ya. ya jangan begitu dong ya tuntut dong ya. Oke. Masa namanya diblesekan segitu seluruh dunia tahu diam aja. Tapi gitu kan. kalau aku berpikiran seperti ini boleh Om. Pada saat Pak Jokowi bilang kalau memang saya korupsi buktikan aja, harusnya sebenarnya penegak hukum Indonesia masuk dan bersihkan dong. Karena Pak Jokowi sendiri sebenarnya kalau aku jadi Pak Jokowi, aku akan senang ya udah ayo kalian kalau berasa bahwa saya salah, buktikan dong gitu maksudnya. Polisi Nah, itu kan- masuk, kejaksaan masuk, Betul. KPK masuk dan mereka declare gitu. Ternyata mereka setelah masuk melakukan penelitian nggak ada ya Duh, oke gitu. Contohnya si Ubed aja kan udah ke KPK. Ya. Ya, iya. Kami dulu, Ubaidillah gitu ya. kami dulu ke KPK juga, ya kan? Ya, itu aja coba diselesaikan dulu ya. Bagaimana? Case-case yang dulu-dulu ini Ya, ya. ya. Banyak case kok. Jadi nggak usah nyari case jauh-jauh, kok banyak kok yang sudah diajukan sebagai hal yang mereka yang mengajukan itu merasa sudah cukup untuk digelar sebagai satu perkara ya, di bidang hukum. Nah itu jadi sebenarnya nggak susah-susah. Masalahnya ya ini loh, jangan lagi lah Mas BG ya,
bilang bahwa ini demi apa marwah kehormatan loh. Marwah yang lebih dari kehormatan lebih bangsa dan negara ini. Apakah Jokowi itu sebagai simbol negara, ya kan ya? Sekarang kita lihat dulu ya, simbol yang bagaimana, kan gitu. Dia menjadi simbol kalau memang dia layak dijadikan simbol gitu loh. Tapi kalau lihat catatan yang dilakukan OCCRP, kan menjadi pertanyaan. Karena dipertanyakan, jawab dong ya. Minimal jawaban paling penting adalah menuntut, kan begitu. Iya. Sebagai negara loh ya. Betul. Ya entah ke sana entah juga bisa mereka buktikan bahwa Pak Jokowi melakukan tidak melakukan kan sebenarnya Iya. bisa kan gitu kan Bisa dong, kejaksaan bisa, KPK bisa. itu kan Iya, bisa iya, kan. Iya. Nah, digelar di satu lembaga persidangan yang bersih, para hakim dan jaksa yang bersih, itu yang menjadi tuntutan masyarakat sekarang ini. Jadi masyarakat sekarang ini pun sudah mulai ya terdidik lah ya. Kan saya pernah bilang kan ya, ngebohongin satu orang dalam satu saat bisa aja. Iya. Tapi jutaan orang setiap saat ya nggak bisa. Dong, ya. Nah inilah saatnya kalau memang mau bersih-bersih gitu ya, ayolah. Gitu ya. Saya juga nggak suka sebenarnya orang kemudian yang nggak suka sama Pak Jokowi sampai masalah percintaan Kaisang sama anak Singapura itu itu nggak lucu lah menurut saya. Itu masalah private. Itu masalah Pribadi private itu, ya. Private, nggak usah lah itu. Cari aja yang benar-benar ini sekarang ini, gitu kan ya. Kayak apa? Contohnya Koni itu ya, udah ngomong begitu ya toh. Dan sekarang dimintain pertanggungjawabannya. Hari ini dilaporin Om. Nah ya, Oh ya, sama relawan itu ya? Relawannya Pak ya Jokowi. coba Bara JP itu ya. Wah, Nggak Iya, tahu, iya, iya. nggak tahu Ya saya. silakanlah gitu kan ya. Nah tapi apakah Abraham Samad sama Koni takut ya? Enggak lah ya gitu ya. Asal memang mereka bisa memberikan bukti-bukti. Dan ini juga satu sisi juga bukti-bukti hukum loh ya. Ya. Memang bisa silakan aja. Kita juga wajar-wajar aja kok itu dituntut apa nggak dituntut itu kan. Yang namanya orang jago aja gitu kan wah nggak terima ya biasa-biasa aja. Tapi kan satu hal gitu. Kan yang bisa menjawab ini semua adalah fakta-faktanya nanti ya kan. Dan data-data kan itu ya. Nah mereka-mereka semua itu kalau saya lihat jadi marahnya jadi nggak terarah orang jagoannya tadi itu yang Om bilang itu terpampang di OCCRP udah deklarasi itu tapi kok kemana-mana akhirnya kan PDIP lah, Hasto lah, apa semua jadi iya, kemana-mana kan jadi marahnya seolah-olah tuh kemana-mana kayaknya gitu. ditembak-tembak, oh ini kerjaannya. Iya sih, anu sih. Kan jadi gitu, kayak orang gitu. kebakaran jenggot itu. Nah, Nah itu itu dia. dia makanya Kan Om. malah jadi nggak bagus itu. Semakin orang bilang, oh jangan-jangan iya kan gitu. Oh, orang kan yang semakin tadi marah nggak, kok, ya. kok jadi orang Kok dari jadi nggak curiga jadi begini. curiga. Jadi ya, maksud saya sudahlah. Memang sekarang ini kan ada lagi satu usaha. Kan kita juga lihat ya bahwa sekarang ini kok saya kalau baca secara kacamata politik ya, saya pembusukan pada Pak Bowo juga kan sangat kelihatan ya. Masalah si Hasto ini udah lama. Kenapa kan zamannya dia kan nggak diginikan. Iya. Oh ini menarik loh. Lo ya dong. Makanya. Ini berarti Tapi baru Oke. baru aja belum sampai sebulan nih. Pak Bowo yang jadi presiden ini diajukan. Lalu apa? Komentar orang juga ada kan di luar negeri tulis juga Prabowo baru sini sudah Ya, otoriter. sudah melakukan otoriter loh. Masalahnya kita sebenarnya di kacamata politik jangan-jangannya ada desain memang sengaja ya. Oh berarti ini sebetulnya menurut Om Eros dengan ditersangkakannya si Sekjen PDIP ini sebetulnya malah membusukkan si Prabowo. Prabowo. Lo gini aja sederhana aja kan. Itu kasus yang lama kok kenapa baru sekarang gitu loh ya. Oke. Banyak hal-hal lain lagi yang sebetulnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan gitu kan. Kalau nggak salah di KPK itu sebenarnya ada 33 Nah, 33 Terus tersangka KPK yang nih. kenapa cuma orang tuh bertanya kenapa cuma Harun Masiku aja yang dikejar gitu kan. iya, benar jangan bukan itu. KPK, kenapa presiden yang lama yang menentukan? Betul. Oh iya, itu orang-orang pada itu juga bertanya tuh. question mark-nya. Question Oh, mark. Iya. Dan juga banyak hal-hal yang dianggap sekarang ini jadi
huru-hara gitu ya. Terus belum lagi nanti mungkin Pak Dizon agak sedikit kecolongan itu ya. Wah, otoriter nih, pameran aja nggak boleh. Yang jelek kan Prabowo, Iya. ya kan? Nah, jangan-jangan ini memang ada gerakan yang sengaja membuat Prabowo itu ya Downgrade gitu. downgrading gitu kan. Nah, ini juga satu hal yang kita lihat ya, di mana kenapa kok publikasi orang-orang sowan ke Keraton Solo, Kerajaan Istana Solo itu sangat masif gitu ya. Iya. Bahwa saja rakyat masih berduyun-duyun ke sana gitu. Nah, akhirnya ternyata rakyat masih percaya sama Pak Jokowi kok, bukan sama Pak Prabowo. Ini kan ada. Bahkan saya saya bicara kacamata politik loh ya. Iya. Kecuali saya mau jadi orang-orang yang biasa-biasa saja gitu ya, mungkin membacanya lain. Kalau kacamata politik tidak bisa. Ini ada hal-hal yang aneh nih ya. Kok tiba-tiba sepertinya diproyeksikan ya bahwa rakyat masih percaya sama Pak Jokowi. Ini berarti ada grand design menurut Om Eros. Saya kan bilang dari kacamata politik. Iya. Saya tidak Ini kan menuduh. analisa aja, Ini ini analisa. Iya. Analisa kan boleh Ya, salah, tapi nggak boleh bohong. jangan-jangan kok aneh ya, gitu loh. Mulai itu di downgrading gitu ya, seperti hal-hal yang sudah kita lihat selama ini ya. Iya. Bahwa saja mulai susunan kabinet itu kan ya, yang katanya ini karena makanya ada hal yang mengatakan juga, wah kok sepertinya kok Pak Prabowo ini disetir gitu kan. Ini kan downgrading ya. Sehingga hal ini desain-desain yang menurut saya kita perlu jadikan catatan-catatan khusus gitu. Termasuk orang bilang nggak tahu nih, karena Om yang cerita seperti ini, ada beberapa orang yang bilang juga kabinet membengkak seperti ini pun juga sebenarnya grand design dari situ Om, dari Solo, supaya kelihatannya kok Prabowo boros lah, orang-orang yang di menteri nggak dianggap kompeten. Buktinya satu udah kasus ST aja satu udah mundur, belum yang lain-lain. Ya, apa seperti itu Om, yang besar itu seperti itu.